Bab 2507 Koleksi Mayat Harimau Putih 2507 Koleksi Mayat Harimau Putih. Su Zimo maju selangkah dan mengeluarkan tulang putihnya. Meski begitu, saat pecahan tulang putihnya terungkap, ia masih lebih tinggi dari tubuhnya dan memiliki keganasan yang menyesakkan. Tak terbayangkan betapa besarnya harimau putih yang menumbuhkan tulang seperti itu pada puncaknya dan betapa ganasnya dia. Fragmen tulang putih tertinggal di medan perang Asura. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, darah jahat di tulang putih masih belum hilang, membentuk danau seperti itu. Su Zimo mengulurkan tangan dan membelai permukaan tulang putih itu dengan lembut. Advertisement. Kemanapun ujung jarinya lewat, dia bisa merasakan sedikit benjolan di permukaan tulang putihnya. Su Zimo maju selangkah dan memfokuskan pandangannya. Pola misterius terukir di permukaan tulang putih, menyerupai rune misterius. Itu seperti karya para dewa yang diciptakan oleh alam. Su Zimo menyalurkan esens ki-nya dan melonjak ke tulang putih. Tanda di permukaan tulang putih tiba-tiba bersinar. Segera setelah itu, rune itu jatuh dan langsung melonjak ke glabella Su Zimo. Esens spirit Su Zimo terluka. Segera setelah itu, beberapa informasi aneh muncul di ingatannya. Awalnya, sutra keterampilan rahasia yang diberikan oleh jiwa suci macan putih sulit untuk dipahami. Tapi sekarang dia melihat keterampilan rahasia itu lagi, Su Zimo merasa tercerahkan. Su Zimo sangat senang dan memilih duduk di tanah untuk mengembangkan keterampilan rahasianya. Advertisement. Keterampilan rahasia keempat pada tripod Hell Suppression Tripod adalah White Tiger Course Collection. Itu juga satu-satunya gerakan membunuh yang tak tertandingi di antara 4 keterampilan rahasia. Di antara 4 binatang suci, macan putih terletak di barat dan berspesialisasi dalam pembunuhan. Nama skill rahasia itu sendiri memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Menurut keterampilan rahasia, seseorang harus memadatkan ki jahat mereka sendiri terus-menerus jika mereka ingin mengolah koleksi mayat harimau putih. Semakin berat ki jahat, semakin kuat kekuatan skill rahasia. Jika ki jahat dapat terwujud dan mencapai tingkat binatang suci harimau putih, itu akan mirip dengan harimau putih yang turun ke dunia secara pribadi, itu adalah kekuatan pembunuhan yang ekstrim. Tanpa ragu, Su Zimo mengedarkan keahlian rahasianya dan melantunkan sutra secara internal, menarik darah jahat di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Ki darah jahat di danau telah menjelma menjadi air danau. Bahkan dewa yang sempurna tidak akan mampu menahannya dan harus segera mundur. Adapun Su Zimo, dia menyerap ki darah jahat ke dalam tubuhnya dan secara alami menyebabkan kerusakan besar pada tubuh sejati teratai hijau. Syukurlah, dia mengolah keterampilan rahasia warisan dari binatang suci harimau putih dan memiliki tingkat resistensi tertentu terhadap darah jahat harimau putih di sekitarnya. Tubuh Su Zimo tersapu oleh darah jahat harimau putih dan permukaan ototnya hancur, memperlihatkan garis-garis darah. Bahkan seteguk air danau yang dia tersedak sebelumnya berubah menjadi darah jahat harimau putih yang menakutkan yang melonjak ke organnya dan meledak. Kemampuan generasi yang kuat dari tubuh sejati teratai hijau beredar dengan liar dan menyembuhkan luka-lukanya secara internal dan eksternal. Advertisement. Tidak hanya itu, seolah-olah dia merasakan bahaya, garis keturunan tubuh sejati teratai hijau beredar dengan sendirinya dan mulai melahap darah jahat macan putih. Perubahan pada tubuhnya mengejutkan Su Zimo. Hanya ada satu teratai hijau penciptaan di seluruh dunia dan memiliki garis keturunan yang kuat. Bagaimanapun, itu adalah sejenis flora. Bahkan naga Phoenix harus sujud di hadapan binatang suci macan putih. Awalnya, Su Zimo mengira garis keturunan penciptaan teratai hijau juga akan ditekan. Namun, dari kelihatannya, tubuh sejati teratai hijau sepertinya tidak merasa waspada sama sekali. Setelah diserang oleh darah jahat macan putih, dia mulai membalas dengan cepat. Setiap gumpalan darah jahat macan putih mengandung kekuatan yang sangat besar. Bagaimanapun juga, kekuatan itu berasal dari tulang macan putih. Adapun garis keturunan tubuh sejati teratai hijau, setelah melahap darah jahat harimau putih dan memurnikannya, kekuatannya juga meningkat dengan cepat. Niat Su Zimo adalah mengembangkan keterampilan rahasia keempat. Tapi sekarang, saat mengembangkan keterampilan rahasia, tubuh sejati teratai hijau juga menerima energi yang sangat besar dan tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tentu saja, proses ini merupakan bentuk siksaan bagi Su Zimo. Tubuh sejati teratai hijau terus dirobek dan diperbaiki. Dengan setiap perbaikan,
tubuh sejati teratai hijau akan menjadi lebih kuat dan melahap darah jahat macan putih dengan kecepatan lebih cepat. Awalnya, tubuh sejati teratai hijau tidak bisa menyaring terlalu banyak darah jahat macan putih dan hanya bisa melahap beberapa gumpalan. Seiring berjalannya waktu, tubuh sejati teratai hijau menjadi semakin kuat dan mampu melahap puluhan atau bahkan ribuan gumpalan darah jahat macan putih. Stimulasi darah jahat macan putih pada tubuh sejati teratai hijau telah memicu garis keturunan teratai hijau sepenuhnya. Dalam keadaan normal, jika dia ingin meningkatkan ranah budidayanya, tubuh sejati teratai hijau harus menyerap sumber daya dalam jumlah besar. Bahkan jika dia memiliki cukup batu roh esensi untuk mengisi kembali energinya, dia membutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk berkultivasi hingga menjadi dewa surga kelas 7. Tapi sekarang, kekuatan darah jahat macan putih telah menggantikan batu roh esensi. Faktanya, itu jauh lebih efektif daripada menyerap batu roh esensi. Menurut kecepatan kultivasi ini, tubuh sejati teratai hijau bahkan mungkin akan naik satu tingkat lagi dalam waktu 1 bulan dan menerobos menjadi dewa surga tingkat 7. Dari sudut pandang tertentu, tubuh sejati teratai hijau tidak memurnikan darah jahat macan putih, melainkan tulang macan putih. Bagi Suzimo, kesempatan ini adalah berkah yang datang kepadanya. Ini semakin membuktikan kebenaran bahwa seseorang tidak dapat mengubur kepala mereka dalam pengasingan setelah berkultivasi ke alam surga abadi. Mereka harus sering keluar untuk berlatih sebelum mendapatkan kesempatan. Setelah memasuki alam esensi surga, kecepatan kultivasi Suzimo bahkan lebih cepat daripada saat ia berada di alam abadi bumi. Itu karena peluang luar biasa yang dia peroleh setelah melakukan beberapa ekspedisi. Tentu saja, tidak ada yang tahu tentang situasinya di dasar danau. Bahkan 6 dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi yang berada di medan perang Asura tidak dapat mendeteksi dasar danau. Mereka berenam hanya bisa merasakan secara samar fluktuasi kekuatan kehidupan yang datang dari dasar danau, membuktikan bahwa Suzimo masih hidup dan tidak tahu apa-apa lagi. Di halaman di kota kuno, Xie Qingcheng dan yang lainnya beristirahat di sana. Karena pengingat Suzimo, tidak ada yang pergi. Namun, setelah 3 hari, masih belum ada kabar tentang Suzimo dan semua orang mulai berdiskusi secara rahasia. Meskipun Xie Qingcheng tampak tenang di permukaan, dia khawatir di dalam hati. Mereka juga memiliki prediksi peringkat surga, tetapi tidak diperbarui secara real-time. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui perubahan apa yang terjadi pada peringkat prediksi peringkat surga. Hari ini, Xie Qingcheng merasa semakin tidak nyaman. Dia mengumpulkan surga abadi Yue Ying dan yang lainnya. Saudara Su belum kembali selama 5 hari. Mari kita bagi menjadi 4 kelompok dan pergi mencarinya. Terlepas dari apakah ada petunjuk, berkumpullah di sini sehari kemudian. Heaven Immortal Yue Ying mengerutkan kening dan berkata dengan menggerutu, "Pangeran, kota kuno ini terlalu besar. Itu dipenuhi kabut darah jahat di mana-mana. Mencari seseorang itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimana mungkin? Itu benar. Bagaimana jika dia sudah meninggalkan kota? Mungkin juga dia sudah meninggalkan medan perang Asura." Xie Qingcheng melambaikan tangannya dan menyela semua orang, berkata dengan suara yang dalam, "Bahkan jika itu tidak mungkin, kita harus keluar dan mencari. Jangan lupa, kita hanya sampai di sini dengan selamat karena saudara Su membawa kita." Haha, saat itu, terdengar suara tawa dari luar kediaman. "Saudara Qingcheng, kamu tidak perlu melihat lagi. Aku bisa memberitahumu di mana Su Zimo berada." Bab 2508 Pilihan Sarang. 2508 Pilihan Sarang. Di luar kediaman, puluhan dewa surga masuk. Xie Qingcheng sedikit mengernyit. Pemimpin kelompok pembudidaya adalah Pangeran Yan yang sangat dihormati oleh Raja Abadi Yan Yang. Di belakangnya adalah Perfected Immortal yang bereinkarnasi, Lai Xuan, yang berada di peringkat 4 dalam prediksi peringkat surga. "Kamu tahu di mana saudara Su?" Xie Qingcheng bertanya dengan suara yang dalam. Advertisement. Tentu saja. Ekspresi sombong terlihat di wajah Pangeran Yan saat dia tersenyum. "Kakakmu Su dipaksa masuk ke danau darah jahat oleh Zhong Feiyu dan sudah mati." Ah! Heaven Immortal Yue Ying dan yang lainnya terkejut dan berseru pelan. Secara naluriah, Xie Qingcheng juga mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. "Itu tidak mungkin. Saudara Su memiliki jimat teleportasi. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia akan meninggalkan Asura Battlefield." "Apa yang tidak mungkin?"
Pangeran Yan mencibir, Zhong Feiyu menyerang secara pribadi. Su Zimo hanya peringkat 24 di prediksi peringkat surga. Apakah menurut Anda dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri? Selanjutnya, saudara Lai menyaksikannya secara pribadi. Lai Xuan mengangkat matanya dan memandang Pangeran Yan di depannya dalam diam, seolah-olah dia diam-diam mengakui hal ini. Meskipun Pangeran Yan tidak hadir, dia sudah menceritakan situasinya kepada yang terakhir. Mustahil bagi Zhong Feiyu sendirian untuk memaksa Su Zimo masuk ke danau darah jahat. Advertisement. Meskipun Pangeran Yan mengetahui hal itu, dia sengaja mengatakannya karena ingin mengalihkan perhatian dan menimbulkan masalah bagi Putri Yu Yan dan Zhong Feiyu. Lai Xuan dapat membaca pikiran Pangeran Yan tetapi dia tidak dapat mengungkapkan pikiran Pangeran Yan. Namun, dia tidak mau berbohong. Itu sebabnya dia tetap diam. Kakak Su, sudah mati. Mata Xie Qingcheng memerah saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut karena tidak percaya. Orang lain berkata, Su Zimo memiliki perselisihan yang mendalam dengan Zider Immortal Meng Yao dan Zhong Feiyu berasal dari sekte yang sama dengannya. Masuk akal baginya untuk menyerang Su Zimo. Apa maksudmu? Xie Qingcheng mengerutkan kening. Pangeran Yan berkata, bawahanmu, Su Zimo, telah dibunuh oleh Zhong Feiyu. Jika kamu ingin membalas dendam padanya, kamu hanya bisa bergabung denganku. Lagi pula, aku mendapat bantuan saudara Lai dan bisa melawan Zhong Feiyu. Tentu saja, Qingcheng, kamu tidak perlu berjuang untuk mendapatkan segel itu lagi. Jika kamu membantuku mendapatkan Spirit Cloud Seal, kamu juga akan menjadi bagian dari bawahanku di masa depan. Xie Qingcheng sangat marah sehingga dia malah tertawa. Dia sudah lama muak dengan ekspresi sombong di wajah Pangeran Yan ketika Pangeran Yan menyebutkan bahwa Su Zimo telah meninggal. Sekarang, nada merendahkan Pangeran Yan membuatnya semakin menolak. Advertisement. Pangeran Yan membuat segalanya terdengar sangat bagus, seolah-olah mereka berdua akan bergabung untuk membalas dendam pada Su Zimo. Namun, kenyataannya, Pangeran Yan ingin dia tunduk. Saya secara alami akan mencari keadilan untuk saudara Su. Xie Qingcheng melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, namun, tidak perlu membicarakan tentang bergabung. Meninggalkan. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Pangeran Yan langsung menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, Xie Qingcheng, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa katamu? Xie Qingcheng melotot dengan marah. Pangeran Yan mencibir, aku memberimu wajah dengan memintamu bergabung denganku. Kalau tidak, apakah menurutmu orang rendahan sepertimu layak bergabung denganku? Kata-kata itu terdengar sangat menusuk dan bahkan Lai Xuan sedikit mengernyit. Darah Xie Qingcheng melonjak dan dia sangat marah. Ketika Heaven Immortal Yue Ying melihat situasinya buruk, dia bergegas maju dan menahan Xie Qingcheng, berkata dengan suara rendah, Pangeran, harap tenang. Jangan gegabah. Mengapa? Kamu bahkan ingin menyerangku. Pangeran Yan sedikit mengangkat alisnya. Jika kamu berani menyentuhku, aku tidak keberatan melumpuhkanmu sekarang dan mengusirmu dari medan perang Asura. Xie Qingcheng sedikit terengah-engah dan kemarahan di matanya perlahan mereda. Satu-satunya cara untuk mencapai apa yang orang lain tidak bisa adalah dengan menanggung apa yang orang lain juga tidak bisa. Itulah yang dikatakan ibunya kepadanya sebelum kematiannya dan dia akan mengingatnya selamanya. Lai Xuan menatap Xie Qingcheng dalam-dalam dan berpikir, seberapa ambisius anak ini untuk mampu menanggung penghinaan seperti itu. Baik itu dalam hal bakat, garis keturunan atau status, Pangeran Yan lebih unggul dari Xie Qingcheng. Namun, menurut Lai Xuan, Xie Qingcheng mungkin tidak kalah dengan Pangeran Yan di masa depan. Faktanya, dia merasa bahwa pangeran dengan wajah cantik di hadapannya ini suatu hari nanti akan menonjol dari keturunan keluarga kerajaan. Sangat bagus. Ketika Pangeran Yan melihat Xie Qingcheng menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap matanya, dia mengangguk dengan ekspresi puas. Dia memandang Dewa Surga di belakang Xie Qingcheng dan berkata, Tuanmu tidak mau menyerah, tapi aku akan memberi kalian kesempatan sekarang. Kalian bisa datang ke sisiku atau menungguku mengirim kalian keluar dari medan perang Asura. Dewa Surga memandang Xie Qingcheng secara naluriah. Xie Qingcheng tanpa ekspresi dan diam. Dia sudah tahu bahwa Pangeran Yan ada di sini untuk mencaplok tenaga kerjanya guna menambah Dewa Surga yang telah hilang sebelumnya. Pangeran Qingcheng, maafkan aku. Heaven Immortal Yue Ying adalah orang pertama yang menonjol. Burung yang bijaksana memilih pohon yang tepat untuk bersarang.
Enyahlah. Xie Qingcheng menyela tanpa memandangnya. Heaven Immortal Yue Ying mengangkat bahunya dan berjalan menuju Pangeran Yan. Sebelum dia tiba, surga abadi Yue Ying membungkuk. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda, Pangeran Yan. Sayang sekali saya tidak mempunyai kesempatan untuk mengikuti Anda. Sekarang setelah saya mendapatkan pengakuan Anda, saya bersedia melayani Anda dengan setia. Bagus bagus bagus. Pangeran Yan tertawa terbahak-bahak. Heaven Immortal Yue Ying adalah orang pertama yang menonjol. Segera setelah itu, 9 orang lagi berdiri di sisi Pangeran Yan. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 6 orang di belakang Xie Qingcheng. Fufu, sepertinya masih ada 6 orang yang tidak bisa mengenali keadaannya. Pangeran Yan terkekeh. Kalian. Saat itulah Xie Qingcheng berbalik dan melihat ke 6 orang di sampingnya, ingin berbicara tetapi berhenti. Pangeran, ayo pergi. Dewa surga kelas 9 di antara mereka berenam berkata, beberapa dari kita tidak akan memiliki kesempatan dalam pertarungan untuk Spirit Cloud Seal. Itu benar. Orang lain berkata, Pangeran, Anda pernah menyelamatkan hidup saya. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Namun, kami hanya akan mempermalukan diri sendiri jika kami tinggal sekarang. Xie Qingcheng ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum tatapannya berubah tegas. Dia masih ingat pengingat Su Zimo sebelum dia pergi. Masih ada lebih dari 20 hari menuju pertarungan terakhir untuk segel. Jika sesuatu terjadi pada saya selama periode waktu ini, jangan khawatir. Jangan menyerah sampai saat terakhir. Saat itu, Xie Qingcheng tidak mengerti. Sekarang setelah dipikir-pikir, Su Zimo sepertinya mengharapkan sesuatu terjadi. Ada makna yang lebih dalam dari kata-katanya. Terlebih lagi, Su Zimo telah mengingatkannya 2 kali untuk tidak menyerah sampai saat terakhir. Mendengar hal itu, Xie Qingcheng berkata, saudara-saudara, terima kasih atas kesetiaan dan kepercayaan Anda. Hancurkan jimat teleportasimu dan tinggalkan tempat ini. Sedangkan aku akan menunggu di sini dan melihat. Bagaimanapun, ini hanya sedikit lebih dari 20 hari. Bab 2509 siapa yang akan menang? 2509 siapa yang akan menang? Dari orang-orang yang dibawa Xie Qingcheng, siapa di antara mereka yang belum pernah menerima kebaikannya di masa lalu? Tapi sekarang, ketika dia dalam masalah, hanya 6 dewa surga sebelum dia yang bersedia mengikutinya. Pangeran Yan dan yang lainnya mempunyai niat jahat dan mengawasi dengan iri hati, siap menyerang kapan saja. Xie Qingcheng tidak ingin melibatkan 6 dewa surga karena kegigihannya dan menempatkan mereka dalam bahaya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran. Bahkan jika dia tinggal di sini, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Paling-paling, dia akan menanggung penghinaan. Namun, kehidupan 6 dewa surga mungkin dalam bahaya. Advertisement. Pangeran. 6 dewa surga berseru dengan lembut. Ayo pergi. Xie Qingcheng berpura-pura riang dan tersenyum. Tunggu aku di istana lebih dari 20 hari kemudian. Tidak peduli aku berhasil atau gagal, kita harus berkumpul dan minum sepuasnya. Baiklah. 6 dewa surga langsung setuju. Jika mereka bersikeras untuk tetap tinggal, mereka hanya akan dikelilingi oleh Pangeran Yan dan yang lainnya. Adapun 6 dewa surga, mereka tidak ingin mengkhianati Xie Qingcheng dan satu-satunya pilihan mereka adalah pergi. Tepat di depan Xie Qingcheng, 6 dewa surga merobek jimat teleportasi mereka dan meninggalkan medan perang Asura. Pangeran Yan mencibir, Xie Qingcheng, apa yang masih kamu lakukan di sini? Apakah kamu menunggu untuk mempermalukan dirimu sendiri? Advertisement. Mungkin dia ingin merebut Spirit Cloud Seal sendirian. Saat Heaven Immortal Yue Ying berpindah pihak, sikapnya berubah total saat menginjak-injak Xie Qingcheng untuk menjilat Pangeran Yan. Bukan urusanmu apakah aku tinggal atau pergi. Nada suara Xie Qingcheng dingin. Aduh. Pangeran Yan tersenyum. Saudaraku yang baik, kamu cukup marah, bukan? Yue Ying, naik dan beri dia pelajaran. Apa? Surga abadi Yue Ying ragu-ragu sejenak. Mengapa? Anda tidak berani melakukannya. Apakah kamu masih merindukan tuan lamamu? Pangeran Yan berbalik dan bertanya dengan mata menyipit. Tidak. Reaksi Heaven Immortal Yue Ying sangat cepat saat dia menyangkal dengan tergesa-gesa. Meskipun hatinya sedikit menolak, dia tahu bahwa masalah ini bisa menjadi jaminan perubahan hatinya. Ini adalah satu-satunya cara dia benar-benar bisa mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari Pangeran Yan.
Advertisement. Mendengar hal itu, surga abadi Yue Ying mengambil keputusan dan berjalan menuju Xie Qingcheng. Beraninya kamu. Xie Qingcheng menatap surga abadi Yue Ying dengan tatapan dingin. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran dari kerajaan abadi Yan Yang. Sekarang dia sedang marah, dia memancarkan kekuatan keluarga kerajaan yang gemetar. Meskipun ranah budidaya Heaven Immortal Yue Ying lebih tinggi dari Xie Qingcheng, dia pernah mengikuti Xie Qingcheng. Terlebih lagi, Xie Qingcheng pernah menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia dipelototi oleh Xie Qingcheng, dia merasa sedikit bersalah dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Jangan takut. Pangeran Yan tersenyum ketika dia menghasut, tidak apa-apa selama kamu tidak membunuhnya. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Terima kasih, Pangeran Yan. Ketika surga abadi Yue Ying mendengar itu, dia merasa lega. Xie Qingcheng mengutuk, anjing yang tidak tahu berterima kasih, aku seharusnya tidak menyelamatkanmu saat itu. Saat menyebutkan hal itu, surga abadi Yue Ying tersipu dan merasa sangat malu. Kebencian muncul di hatinya saat dia mengangkat tangannya dan menamparkan Xie Qingcheng, sambil mengutuk, tidak ada yang memintamu untuk menyelamatkanku. Kamu adalah orang yang sibuk. Sebelum telapak tangan Heaven Immortal Yue Ying mendarat di wajah Xie Qingcheng, pergelangan tangannya dicengkeram oleh telapak tangan tebal lainnya yang seperti lingkaran besi. Heaven Immortal Yue Ying tidak bisa menggerakkan lengannya sama sekali. Sebaliknya, gelombang panas yang mengerikan terpancar dari telapak tangan pihak lain, seolah-olah itu bisa membakar lengannya menjadi abu. Rekan Daois Lai, kamu. Heaven Immortal Yue Ying berbalik dan terlihat ketakutan saat melihat orang itu. Orang yang menghentikan Heaven Immortal Yue Ying adalah Lai Xuan, yang berada di samping Pangeran Yan. Saudara Lai, apa maksudnya ini? Pangeran Yan sedikit mengernyit. Lai Xuan berbalik dan berkata dengan suara yang dalam, Xie Qingcheng memiliki garis keturunan Raja Abadi Yan Yang. Jika dia diintimidasi oleh orang lain, kami akan mempermalukan kehormatan keluarga kerajaan. Lagi pula, dia sendirian dan tidak akan mempengaruhi kita sama sekali. Tidak perlu membunuhnya. Pangeran Yan sedikit tidak senang. Namun, Lai Xuan adalah dewa sempurna yang bereinkarnasi. Pangeran Yan telah berusaha keras untuk mengundang Lai Xuan keluar dari pengasingan untuk membantunya kali ini. Karena itu, dia harus memberi wajah pada Lai Xuan. Baiklah. Pangeran Yan melambaikan tangannya. Saya akan mendengarkan saudara Lai dan tidak mengikuti level Anda. Ayo pergi. Setelah itu, Pangeran Yan pergi bersama sekelompok kultivator. Lai Xuan melepaskannya dan Heaven Immortal Yue Ying memasang ekspresi sedih saat dia buru-buru menarik pergelangan tangannya. Dalam waktu singkat itu, sebuah merek terbakar di pergelangan tangannya dan dia tidak bisa merasakan seluruh telapak tangannya. Meskipun dia menderita kerugian besar, Heaven Immortal Yue Ying tidak berani mengeluh. Menahan rasa sakit, dia melarikan diri dari tempat ini dengan sedih tanpa berbalik. Lai Xuan berbalik untuk pergi dengan tangan di belakang punggung. Terima kasih. Ketika dia sampai di pintu masuk kediaman, suara Xie Qingcheng terdengar di belakangnya. Lai Xuan berhenti dan melirik ke samping. Orang yang kamu undang, Su Zimo, memang jatuh ke dalam danau. Namun, pada saat itu, 6 dari kami yang berada di 10 besar prediksi peringkat surga hadir. Tepatnya, dia bertarung melawan kami berenam sendirian. Itulah alasan mengapa dia berakhir di danau darah jahat. Ketika Xie Qingcheng mendengar itu, dia tidak lagi ragu. Namun, dia tidak menyangka bahwa 6 dari 10 besar prediksi peringkat surga akan bergabung melawan Su Zimo. Dia sangat kuat. Nada bicara Lai Xuan sepertinya menunjukkan sedikit kekaguman dan rasa kasihan. Setelah hening beberapa saat, dia melanjutkan, jika saya melawannya sendirian, hasilnya mungkin tidak dapat diprediksi. Dengan mengatakan itu, Lai Xuan pergi dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah semua orang pergi, Xie Qingcheng duduk di tanah dengan sedih. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang tidak punya apa-apa dan bingung serta tidak berdaya. Sekalipun dia masih bisa mempertahankan keyakinannya, apalagi yang bisa dia lakukan dalam menghadapi situasi seperti itu? Apakah dia masih akan mengambil bagian dalam pertempuran memperebutkan segel 20 hari kemudian? Bagaimana dia bisa bertarung melawan pangeran lain sendirian sebagai dewa surga kelas 7? Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari terakhir ini, 7 pangeran yang tersisa dari medan perang Asura tiba di danau di pusat kota kuno bersama tim mereka dan menunggu momen terakhir.
Ketika jembatan Paramita tiba, itu juga berarti pertempuran paling kritis dan intens untuk merebut segel telah resmi dimulai. Di atas kota kuno, 6 dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi juga bersemangat. Pertarungan selanjutnya akan menentukan peringkat banyak penggarap dalam prediksi peringkat surga. Divine Rainbow berseru pelan, sepertinya ada tim yang belum tiba. Itu Xie Qingcheng. Dia satu-satunya yang tersisa di timnya. Dia pasti sudah menyerah. Rawa Surgawi menjelaskan. Tebaklah, siapa yang akan mendapatkan Spirit Cloud Seal? Sebelum mereka dapat menjawab, Divine Cloud berkata pada dirinya sendiri, saya kira itu adalah Putri Yuyan. Dia mendapat bantuan dari Zhong Feiyu dan memiliki peluang besar untuk menang. Divine Wind menganalisis, dari kelihatannya, tim Pangeran Yan memiliki orang terbanyak setelah melahap 10 orang dari Xie Qingcheng. Ada lebih dari 60 di antaranya. Dengan bantuan Lai Xuan, kekuatannya secara keseluruhan berada di atas Putri Yuyan dan yang lainnya dan peluangnya untuk menang tidaklah kecil. Divine Flames berkata, sebenarnya, pertarungan terakhir untuk mendapatkan segel tidak bergantung pada kekuatan tim secara keseluruhan, tetapi tim mana yang dapat menjamin bahwa pangeran mereka akan menjadi orang pertama yang mencapai Spirit Cloud Seal. Itu akan menambah variabel yang tak terhitung jumlahnya pada pertarungan memperebutkan segel. Pangeran Mingjiong mendapat bantuan Song Che, Pangeran Feng mendapat bantuan surga abadi Luo Yang, Pangeran Yu mendapat bantuan Yue Hai dan ada juga Pangeran Tian Huang yang sakti. Itu mungkin bagi mereka semua. Divine Crane, menurutmu siapa itu? Mereka berlima menoleh untuk melihat peri Divine Crane yang telah diam selama beberapa hari terakhir. Aku tidak tahu. Peri Divine Crane menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawab dengan bingung. Pandangannya masih tertuju pada danau di bawah, seolah dia sedang mengantisipasi sesuatu. Tiba-tiba, ekspresi peri surgawi bangau berubah. Bab 2510 kamu memiliki keinginan kematian. Lihat. Peri surgawi bangau merasa segar kembali dan menunjuk ke danau darah jahat di bawah sambil berseru. Apa? 5 dewa sempurna lainnya berbalik dan ekspresi mereka sedikit berubah. Danau berwarna darah di tengah kota kuno berputar perlahan seolah ditarik oleh kekuatan misterius, membentuk pusaran raksasa. 6 dewa yang sempurna memfokuskan pandangan mereka dan melihat ke bawah. Mereka dapat melihat bahwa di tengah pusaran raksasa, samar-samar terlihat sesosok tubuh, duduk di dasar danau. Advertisement. Itu adalah Su Zimo. 6 dewa yang sempurna telah lama mengetahui bahwa Su Zimo belum mati dan tidak terkejut. Yang benar-benar mengejutkan 6 dewa sempurna adalah melalui deteksi kesadaran roh mereka, Su Zimo telah tinggal di danau darah jahat selama hampir sebulan. Bukan saja dia tidak rusak, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia akan menerobos. Astaga, peluang apa yang dia peroleh di dasar danau? Dalam waktu kurang dari 30 hari, dia berkultivasi hingga titik ini. Apakah dia akan menerobos menjadi dewa surga kelas 7? Anak ini benar-benar menciptakan keributan besar dengan terobosannya sehingga seluruh danau darah jahat terpicu. Ketidakpercayaan memenuhi wajah 6 dewa yang sempurna. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Very Divine Crane adalah orang pertama yang tersadar dan menerima kenyataan ini. Bibirnya membentuk senyuman saat dia berkata dengan lembut, pertarungan untuk segel sepertinya menjadi menarik lagi. Sebelumnya, kalian bertanya padaku siapa yang akan mendapatkan Spirit Cloud Seal. Sekarang, aku sudah mendapatkan kandidatnya. Advertisement. Saat dia mengatakan itu, aura Su Zimo melonjak di kedalaman danau dan telah menembus semacam penghalang. Surga abadi kelas 7. Dalam waktu kurang dari 30 hari, Su Zimo telah maju ke ranah esensi surga. Bahkan dengan pengalaman 6 dewa sempurna, mereka terkejut dengan kecepatan kultivasi itu. Saat itu, sosok di dasar danau tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah dia bisa melihat ke arah 6 dewa sempurna melalui kabut darah. Setelah jeda sebentar, sosok itu mengalihkan pandangannya dan terus mengatur pernapasannya, menyerap ki esensi langit dan bumi di sekitarnya dengan liar untuk menstabilkan ranah budidayanya. Apa? 6 dewa sempurna saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung. Dia sepertinya melirik kita tadi. Ekspresi ketidakpercayaan melintas di mata pelangi surgawi saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mungkinkah dia menemukan kita? 5 orang lainnya tidak percaya dan juga bingung. Bagaimana mungkin? Sebagai ahli keabadian sempurna,
Mereka bersembunyi di kedalaman kabut darah di medan perang Asura dan berada di ketinggian tertinggi, jauh melampaui jangkauan kesadaran roh Dewa Surga. Advertisement, Su Zimo hanyalah surga abadi kelas 7. Bagaimana dia bisa merasakan lokasinya? Sesaat kemudian, peri surgawi bangau terbatuk pelan dan mengingatkan, pelangi surgawi, inilah waktunya mengeluarkan prediksi peringkat surga dan mengubah peringkatnya. Ah, benar, benar. Pelangi surgawi menyadari dan segera menyebarkan prediksi peringkat surga. Esensi sejati berkumpul di ujung jarinya tetapi dia berhenti sejenak dan bertanya, berapa peringkatnya sekarang? Peringkat 10 jelas tidak cocok untuknya. Itu benar. Ketika anak ini adalah dewa surga kelas 6, dia sudah berada di peringkat 10. Sekarang dia adalah dewa surga kelas 7. Jangan menempatkannya terlalu tinggi juga. Saya sarankan kita menunggu sampai keadaan stabil dan melihat apa yang dia miliki. Bagaimana dengan peringkat 7? Peringkat 7 baik-baik saja. Ayo kita lakukan dulu. 6 dewa sempurna berdiskusi dan mendorong Su Zimo dari dasar prediksi peringkat surga ke peringkat 7. Yue Hai, yang awalnya berada di peringkat 7, malah menjadi peringkat 8. Keributan dari Danau Darah Jahat juga menarik perhatian ketujuh tim. Namun, kesadaran roh mereka jauh lebih rendah daripada para ahli keabadian yang sempurna. Secara alami, mereka tidak dapat mendeteksi dasar danau dan tidak mengetahui apa yang terjadi di sana. Saya mendapatkannya. Saat itu, sebuah pemikiran terlintas di benak Pangeran Xingyan. Keributan ini seharusnya menjadi tanda bahwa jembatan Paramita akan segera muncul. Banyak kultivator yang tercerahkan. Pangeran Yan mencibir dan cemberut. Semua orang bisa menebaknya. Apakah Anda perlu menyatakan yang sudah jelas? Ekspresi Pangeran Xingyan sangat buruk setelah dibantah. Saya pikir Anda harus melihat Rep D Alphas Novel, C Omicron M. Dibandingkan 6 tim lainnya, dia adalah yang terlemah secara individu. Ketika mereka sampai di kota kuno, hanya tersisa 14 orang. Selain itu, tidak ada ahli surga abadi tingkat atas di timnya. Dia hanya memiliki 2 dewa surga kelas 9 yang berada di peringkat belakang prediksi peringkat surga. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Zhong Feiyu dan yang lainnya. Pangeran Xingyan hanya tertawa kecil dan tidak berani menjawab. Saat itu, cahaya keemasan memanjang dari satu-satunya pulau di tengah danau darah jahat dan bergerak perlahan ke arah semua orang. Jembatan Paramita telah turun. Haha, aku benar. Pangeran Xingyan tertawa puas. Jembatan Paramita melintasi danau darah jahat. Namun, tempatnya agak sempit dan sepertinya hanya bisa menampung 2 atau 3 orang yang berjalan berdampingan. Hampir bisa diduga bahwa konflik paling hebat akan terjadi di jembatan Paramita. Menyeberangi jembatan Paramita hanyalah langkah awal. Setelah mendaki pulau terpencil, masih akan ada pertempuran sengit antar pangeran. Tidak ada yang tahu siapa yang bisa mendapatkan Spirit Cloud Shell. Ledakan. Jembatan Paramita sudah ada di tepi pantai. Namun ketujuh tim saling waspada dan tidak ada satupun yang bertindak gegabah. Banyak pembudidaya yang tegang dan pertempuran besar bisa terjadi kapan saja. Saat itu, sesosok tubuh berjalan dari jauh dengan langkah tegas. Tepat di depan semua orang, dia berjalan menuju jembatan Paramita. Ratusan petani tercengang. Setelah mengenali orang itu, para pangeran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, merasa bahwa itu sangat konyol. Hahaha. Pangeran Xingyan tertawa terbahak-bahak. Xie Qingcheng, kamu ingin merebut segel awan roh sendirian. Bermimpilah. Serangkaian tawa terdengar dari kerumunan. Semua orang sudah lama mengetahui tentang apa yang terjadi pada Xie Qingcheng. Di mata semua orang, Xie Qingcheng sangat menyedihkan dan menggelikan saat ini, seperti anjing liar yang keras kepala. Tidak ada yang menyerang. Itu karena Xie Qingcheng, dewa surga kelas 7, sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Tanpa bantuan orang lain, pangeran manapun bisa menginjak-injaknya. Xie Qingcheng mengabaikan ejekan semua orang dan mengepalkan tinjunya, berjalan menuju jembatan Paramita selangkah demi selangkah. Dia ingin merebut Spirit Cloud Shell. Dia ingin menjadi seorang pangeran yang memerintah suatu wilayah dan membersihkan nama ibunya serta namanya sendiri. Dia tidak mau menyerah sampai saat terakhir. Begitu saja, di hadapan semua orang, Xie Qingcheng tiba di tepi danau darah jahat dan hanya berjarak 1 langkah dari jembatan Paramita. Berlutut, surga abadi Yue Ying sangat jeli.
Ketika dia melihat ketidaksenangan Pangeran Yan, dia langsung menyerang ke depan dan berteriak, menendang Xie Qingcheng. Saat Xie Qingcheng hendak melawan, kesadaran roh kuat yang tak terhitung jumlahnya turun dan menghancurkannya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Gedebuk. Xie Qingcheng ditendang oleh Heaven Immortal Yue Ying dan tergeletak di tanah. Tekanan kesadaran roh yang kuat tidak hilang dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Mata Xie Qingcheng memerah saat dia melihat jembatan emas di depannya dan satu-satunya pulau di ujung jembatan. Dengan tatapan tegas, dia merangkak maju sedikit demi sedikit. Xie Qingcheng, Pangeran Yan memberimu kesempatan. Namun, kamu tidak mengetahui batas kemampuanmu dan masih bersikeras datang untuk mengambil segelnya. Heaven Immortal Yue Ying maju selangkah dan menginjak punggung Xie Qingcheng, menderu dengan dingin. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menginjakkan kaki di jembatan paramita di bawah kakiku. Yue Ying dulunya adalah seseorang yang dekat dengan Xie Qingcheng. Sekarang, dia malah menginjak-injak yang terakhir. Semua orang bersuka cita dan bersorak untuk menonton pertunjukan tersebut. Kamu punya keinginan mati. Saat itu, suara dingin dan menyeramkan terdengar dari Danau Darah Jahat. Bab 2511 Bunuh. Siapa yang bicara? Yue Ying tercengang. Suaranya sepertinya berasal dari Danau Darah Jahat, tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada seseorang yang hidup di Danau Darah Jahat? Segera setelah itu, sesosok tubuh keluar perlahan dari danau. Dia tidak memiliki air apapun dan memiliki rambut hitam, jubah hijau, dan fitur halus. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Su Zimo. Advertisement. Surga abadi Yue Ying terkejut dan berseru. Ekspresi para penggarap di sekitarnya berubah dan mereka mengerutkan kening tak percaya. Berita tentang Su Zimo yang dipaksa masuk ke Danau Darah Jahat oleh Zhong Feiyu telah lama menyebar di antara semua orang dan semua orang diam-diam setuju bahwa Su Zimo sudah mati. Tidak kusangka Su Zimo akan keluar dari Danau Darah Jahat hidup-hidup. Hanya Zhong Feiyu, Song Che dan yang lainnya yang senang bukannya terkejut. Fakta bahwa Su Zimo masih hidup berarti mereka memiliki kesempatan lagi untuk merebut panduan giok murni giok darinya. Bukankah kamu sudah mati? Heaven Immortal Yue Ying merasa merinding di punggungnya ketika dia menjadi sasaran Su Zimo dan suaranya bergetar tak terkendali. Dia telah menyaksikan sendiri metode Su Zimo. Bahkan para ahli prediksi peringkat surga tidak dapat bertahan melawan kekuatan membunuh Su Zimo. Heaven Immortal Yue Ying merasakan bahaya yang kuat, seolah-olah bencana bisa datang kapan saja. Advertisement. Dia juga sangat tegas. Kesadaran rohnya langsung bergejolak saat dia ingin mengeluarkan jimat teleportasinya dan melarikan diri dari medan perang Asura. Bang! Sesosok melintas. Segera setelah itu, Heaven Immortal Yue Ying dikirim terbang dengan kekuatan yang luar biasa. Saat dia berada di udara, dia tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Kekuatan luar biasa itu juga menghancurkan roh esensinya menjadi lumpur. Cepat? Itu terlalu cepat. Meskipun surga abadi Yue Ying tahu bahwa Su Zimo ingin membunuhnya, dia tidak bisa mengelak. Surga abadi kelas 9 tidak berdaya dan dibunuh seketika oleh Su Zimo. Tekanan kesadaran roh yang kuat dapat menekan Xie Qingcheng, Dewa Surga kelas 7, tetapi tidak dapat menekan Su Zimo yang berada di alam kultivasi yang sama. Lihat, dia sudah menerobos menjadi Dewa Surga kelas 7. Dia pasti mendapatkan peluang di dasar danau. Jadi bagaimana kalau dia adalah Dewa Surga kelas 7? Apa yang bisa dia lakukan? Siapapun yang berada di 10 besar prediksi peringkat surga akan bisa memberinya pelajaran. Banyak pembudidaya memperhatikan perubahan Su Zimo dan berdiskusi. Advertisement. Semakin bodoh seseorang, semakin tidak takutnya mereka. 6 ahli yang bertarung melawan Su Zimo di depan Danau Darah Jahat mengerutkan kening. Meski pertarungan saat itu singkat, Su Zimo berhasil melukai Song Che meski bertarung 1 lawan 6, jelas betapa menakutkannya metodenya. Sekarang Su Zimo telah menerobos menjadi Dewa Surga kelas 7, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat ke level lain. Tentu saja, bagi 6 Dewa Surga, Su Zimo, Dewa Surga kelas 7, bukanlah ancaman yang besar. Dia hanya merepotkan untuk dihadapi. Su Zimo membantu Xie Qingcheng berdiri. Kakak Su, kamu masih hidup. Xie Qingcheng sangat senang dan gembira. Su Zimo mengangguk dan melirik jembatan paramita di belakangnya. Pergi ke pulau dan dapatkan segelnya. Denganku di sini, tidak ada yang bisa menyeberangi jembatan ini.
Meskipun kata-katanya acuh tak acuh, ada keberanian di dalamnya bahwa dia tidak menganggap serius siapapun yang hadir. 6 ahli yang masuk 10 besar dalam prediksi peringkat surga juga hadir. Kata-kata Suzimo setara dengan mengabaikan 6 dewa surga. Hah? Mata Putri Yuyan dipenuhi dengan rasa jijik saat dia mencibir, kamu hanyalah lawan yang kalah dari saudara Zong. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Berani. Pangeran Yan tidak bisa tidak menonjol juga. Dia menunjuk ke arah Suzimo dan memarahi dengan marah, beraninya Dewa Surga kelas 7 sepertimu menjaga jembatan Paramita sendirian. Dengan perintahku, lusinan Dewa Surga di bawah pimpinanku akan menghancurkan dan menginjak-injakmu sampai mati. Saya pikir Anda harus melihat. Suzimo mengalihkan pandangannya dan melihat beberapa Dewa Surga yang awalnya berada di sisi Xie Qingcheng di belakang Pangeran Yan. Dengan satu pemikiran, dia bisa menebak apa yang terjadi pada Xie Qingcheng. Aku akan melumpuhkanmu bahkan sebelum kamu memberi perintah. Sebelum Suzimo menyelesaikannya, dia melepaskan kekuatan suci bawaannya, kekuatan surgawi 6 gading. Daging tubuh sejati teratai hijau telah menyerap darah jahat macan putih tanpa henti. Karena itu, ki darah jahat di luar tidak bisa lagi menyegelnya. Di belakang Suzimo, 6 gading gajah suci berwarna putih giok dan tajam tumbuh. Mereka memancarkan aura menakutkan dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Pada saat yang sama, cahaya yang sangat menyilaukan muncul dari mata kanan Suzimo dan menembus udara. Teknik visual, mata iluminasi. Hati-hati. Lai Xuan mengingatkan Pangeran Yan dengan keras dengan ekspresi muram dan mengerutkan pupil matanya. Teknik visual pembunuh tiba seketika. Lai Xuan tidak punya waktu untuk melepaskan metode lain dan buru-buru memadatkan teknik visualnya untuk melawan juga. Ledakan. Teknik visual mereka bertabrakan dengan ledakan keras dan percikan api beterbangan. Teknik visual Lai Xuan mirip dengan Illumination Eye. Itu juga sangat menyilaukan dan melayang di rongganya seperti 2 matahari yang terik. Sayangnya, sekuat apapun teknik visualnya, ia tidak bisa mengalahkan Illumination Eye. Pendahulu Illumination Eye adalah teknik visual ras naga, Illumination Dragon Eye. Jika itu hanya mata naga penerangan, itu mungkin setara dengan teknik visual Lai Xuan. Namun, ada batu penerangan misterius di mata kanan Suzimo. Dengan batu iluminasi sebagai fondasinya, dia dapat memaksimalkan kekuatan mata iluminasi hingga batasnya. Ada sedikit jeda setelah benturan kedua teknik visual tersebut. Segera setelah itu, mata penerangan menerobos penghalang teknik visual Lai Xuan dan langsung tiba di belakangnya, di depan Pangeran Yan. Awalnya, Illumination Eye ditujukan pada Glabella Pangeran Yan. Namun, karena halangan Lai Xuan, ada sedikit penyimpangan. Meski begitu, sinar mata penerangan masih memasuki dada Pangeran Yan dan meledak. Tinggalkan tubuhmu dan larilah dengan roh esensimu. Saat kedua teknik visual bersentuhan, Lai Xuan merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berteriak. Dengan Lai Xuan bertahan di depan, Pangeran Yan juga bereaksi. Dengan tergesa-gesa, roh esensinya terbang dari atas kepalanya. Saat dia melakukan itu, tubuhnya hancur oleh pancaran cahaya yang dilepaskan oleh mata penerangan dan terbakar dengan amukan api yang bahkan ingin menelan roh esensinya. Lai Xuan buru-buru mengeluarkan jimat teleportasinya dan menghancurkannya saat dia menekannya pada roh esensi Pangeran Yan. Dia mengirimkan roh esensi Pangeran Yan keluar dari medan perang Asura. Teknik visual Suzimo terlalu menakutkan dan tubuh Pangeran Yan lumpuh total. Tak lama kemudian, dia berubah menjadi abu tanpa setetes darah esensi yang tersisa. Bahkan dengan kemampuan Lai Xuan, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melindungi roh esensi Pangeran Yan dan mengirimnya keluar dari tempat ini untuk menghindari bahaya untuk sementara waktu. Banyak pembudidaya berkumpul di alun-alun besar di Istana Yanyang. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir pertempuran untuk mendapatkan segel dan Pangeran Wilayah Awan Roh akan diputuskan. Oleh karena itu, banyak petani berkumpul di sini untuk menunggu. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di alun-alun. Segera setelah itu, roh esensi muncul dengan ekspresi sedih. Ia meronta terus-menerus dan berteriak, "Cepat selamatkan aku. Pangeran Yan." Semua orang dengan cepat mengenali roh esensi dan berseru. Meskipun Pangeran Yan berhasil melarikan diri dari medan perang Asura, tubuhnya lumpuh dan roh esensinya terkena dampak gempa susulan. Tubuhnya panas dan bersinar dengan sinar merah.
Ekspresi Xieling berubah saat dia bergegas maju dan melepaskan kekuatan esensi sejati untuk menekan racun api dalam roh esensi Pangeran Yan dan menyelesaikan krisis. Xieling memandang Pangeran Yan yang roh esensinya redup dan putus asa dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, menghela nafas dalam hati. Meskipun Pangeran Yan berhasil selamat, roh esensinya terluka parah. Bahkan jika dia menemukan tubuh yang cocok di masa depan, dia akan menjadi cacat dan menghilang ke masyarakat.